Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Putra dengan NPM 2317051098 dengan mata kuliah POK dan dosen pengampu Pak Febi. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan konsep program. Jadi konsep program ini adalah dasar pemahaman tentang bagaimana sebuah program komputer bekerja, mencangkup pemahaman tentang struktur program, cara data diproses, dan bagaimana instruksi-instruksi dijalankan oleh komputer. Struktur data program itu yang pertama ada sintaks dasar, yaitu setiap bahasa pemrograman memiliki sintaks dasar yang digunakan untuk membentuk struktur program seperti variabel, penulisan kode, dan juga pengelolaan alur program. Yang kedua ada blok kode yang disusun dalam blok-blok yang terdiri dari baris-baris, instruksi, blok kode beberapa fungsi, prosedur atau kondisi-kondisi tertentu. Aturan penanamannya seperti variabel dan juga fungsi harus diberikan nama yang sesuai dengan aturan. Jadi tidak boleh sama karena akan sulit atau error dari program tersebut. Di sini komentar untuk berfungsi memberikan penjelasan dan dokumentasi sehingga dari penganalisa atau partner dari kita bekerja dan pemrograman ini paham apa fungsi dari eh, kode itu dan juga untuk pemahaman dan juga pemeliharaan program di masa mendatang. Jika misalnya kalian bekerja lalu diganti oleh orang lain itu akan mengerti apa saja makna dari program tersebut. Variabel dan tipe data. Variabelnya di sini tempat penyimpan data dapat diubah nilainya sama program berjalan. Tipe data di sini menentukan jenis nilai disimpan dan variabel seperti angka, teks, atau boolean. Jadi ada deklarasinya. Deklarasi terdahulu sebelum digunakan untuk menentukan namanya dan tipe datanya. Sesuai tipe datanya itu akan berjalan sesuai programnya. Jika tidak dideklarasikan maka tipe data tersebut tidak akan berjalan atau akan menjadi error. Operasi aritmatika dan logika. Operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Dan pembagian. Perkalian dan juga pembagian. Ini yang sudah saya jelaskan tadi ada logika, ada AND, OR, dan juga NOT. Digunakan untuk mengevaluasi ekspresi boolean dan membuat keputusan dalam logika program. Proses prioritas operasi. Memiliki aturan prioritas operasi untuk menentukan aturan operasi yang dilakukan. Ini penting untuk mendapatkan hasil yang akurat. Kontrol alur programan. Yang pertama itu ada percabangan, membuat keputusan dalam program. Kedua ada perulangan, mengoleksi blok kode berulang-ulang. Agar tidak boros ya, jadi kita bisa memanggil deklarasi di atas. Kondisi, meriksa dan menerapkan kondisi tertentu. Jadi kontrol fitur-fitur fundamental dan dalam programan memungkinkan program untuk menghitung, membuat keputusan juga mengurangi tugas-tugas tertentu. Fitur-fitur seperti percabangan, perulangan, juga pengecekan kondisi memungkinkan program untuk beradaptasi dan berinteraksi dengan input yang berbeda-beda, menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Fungsi dan prosedurnya. Definisi fungsi dan prosedur yaitu digunakan kembali untuk melakukan tugas tertentu. Dan prosedur adalah fungsi yang tidak menghasilkan nilai pengembalian. Keuntungan menggunakan fungsi. Fungsi mungkin untuk memecahkan program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Ini meningkatkan keterbacaan, modularitas dan kemudahan memelihara kode. Parameter dan nilai pengembalian. Fungsi dapat diterima parameter sebagai input dan juga pengembalian sebagai output. Ini memungkinkan Anda untuk menulis kode yang lebih fleksibel dan juga digunakan kembali. Struktur data sederhananya ada array, linked list, dan juga stack. Nah, sini yang memang lumayan sulit atau bukan dasar-dasarnya lagi, yaitu array komponen elemen yang disimpan berurutan dalam memori. Linked list itu ada komponen node yang saling terhubung, di mana setiap node ini menyimpan data referensi dari node berikutnya. Linked list mengumpulkan, disimpan, menyisipkan dan penghapusan elemen secara fleksibel. Dan yang terakhir ada stack. Di sini stack berdasarkan aturan LIFO atau last in first out. Jadi stack digunakan untuk menyimpan banyak nilai dan dapat dimanfaatkan berbagai algoritma. Nah, di sini ada eksekusi program dan debugging.
yang menjalankan program. Hal ini memungkinkan Anda untuk melihat apakah program berfungsi sesuai yang diharapkan. Lalu mengenali kesalahan saat menjalankan program, pastikan Anda mencatat setiap kesalahan atau error yang muncul, berupa kesalahan sintaks, logika, atau runtime yang perlu diperbaiki. Lalu ada proses debugging, yaitu memperbaiki kesalahan dalam program dengan secara step by stepnya. Ada instruksi dalam dasar, yang pertama interaksi dalam aritmatika, instruksi kontrol alur, instruksi manajemen memori, dan juga input dan juga output. Jadi aplikasi konsep program ini yang dipelajari sebelumnya dapat diterapkan mengembangkan aplikasi berguna bagi kehidupan sehari-hari. Mulai dari aplikasi sederhana mulai kalkulator, teks editor, hingga aplikasi kompleks seperti perangkat lunak berbasis bisnis atau game ya. Mungkin inilah kesempatan saya untuk menjelaskan dan telah sampai dari akhir yang saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.